Baik- Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur sudah seharusnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat yang diberikan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat waktu sehingga kita bisa melaksanakan kajian rutin tiap Rabu pagi bersama Ustadz Wahid Rahman. Dan insya Allah kita akan terus membahas surat Al-Baqarah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita termasuk pengikut beliau yang istiqomah yang akan mendapatkan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah. Pada pekan lalu kita sudah membahas Al-Baqarah ayat ke-6 yang berkaitan dengan perumpamaan-perumpamaan yang di wahyukan Allah di dalam Al-Quran dan kemudian tantangan daripada Allah pada para kafirun tentang perumpamaan-perumpamaan itu tersebut. Baiklah, mungkin kita pada pagi ini akan melanjutkan ke ayat ke-27 atau mungkin ada ulangan lagi sedikit mengenai 26. Baiklah Ustadz dan rekan-rekan filah yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah berjalan, waktu dan taklim saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ay kama qala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya bahwa pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada tafsir ayat ke-20. Berapa sekarang, Pak? 7 atau 8? Kemarin 26 Ustaz, sekarang ke 27. 26, sekarang 27 ya? Ya, 26 yang agak panjang Ustaz. Ya, perumpamaan-perumpamaan. Ayo, Ya. sekarang 27. 27 itu ayatnya tentang apa, Pak? Coba baca, Pak. Terjemahannya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Sebentar ya. Kok di tafsir saya lewat ini, Pak ya? Hah? Enggak di tafsir saya nih kok ayat 27-nya. Yang kaifa takfuruna billahi wa kuntum au. Itu bukan, itu 27 ya, bukan 28 ya? 27 Ustaz. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan Saya fa sorry. ahyakum wa alladzina yanqudun. Alladzina yanquduna baik. ahdallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Ya, baik. Ayat ini menjelaskan tentang sebenarnya indikator ya, orang-orang yang memutus atau mengkhianati atau menyelisihi perjanjian dengan Allah. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Ini sama ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutus apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Saya ingin sampaikan satu ayat yang sama dengan ini, ujungnya saja yang agak berbeda. Pada surah Ar-Ra'd, surat 13 ayat 25. Monggo. Sudah? Surat 13 ayat 35 ya. Surat 25. ayat 25. Surat 3 25. ayat 25. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 ayat 25. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Baik. Di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah orang yang merusak janji dengan Allah. Ya. Yang kedua adalah orang yang memutus silaturahim. Ya. Yang ketiga adalah orang yang membuat kerusakan. Ya. Di sini dijelaskan oleh Allah tentang dampak-dampak buruk bagi orang yang membuat merusak perjanjian dengan Allah. Yang kedua adalah orang yang memutus apa yang seharusnya disambung, yaitu silaturahim. Yang ketiga adalah tentang dampak buruk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Satu-satu kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud orang-orang yang membuat merusak perjanjian dengan Allah. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, menyalahi janji Allah berarti apa? 1, melanggar perintah dan larangan Allah. Melanggar perintah dan larangan Allah. Itu yang dimaksud orang-orang yang merusak perjanjian dengan Allah. Ya. Saya ulangi, yang dimaksud melanggar perjanjian dengan Allah adalah mereka yang menyalahi janji Allah, berarti melanggar perintah Allah dan larangan-larangannya. Nah, sebagian ulama juga berkata atau berpendapat bahwa ayat ini berkenaan dengan orang kafir dari kalangan ahli kitab. Orang kafir dari kalangan ahli kitab. Dan orang-orang munafik. Kenapa? Karena Allah ya menyuruh mereka mengikuti wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Tetapi mereka malah menentangnya. Itu sebagian ulama ya. Saya ulangi, sebagian ulama mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat ini berkenaan dengan keadaan orang munafik, orang kafir dari sebagian ahli kitab dan orang-orang munafik. Kenapa? Allah menyuruh mereka mengikuti wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi malah mereka menentangnya. Itu yang dimaksud kedua tentang orang-orang yang merusak janji dengan Allah. Sebagian lagi, ya, ulama yang lain dalam kitab yang sama mengartikan ayat orang-orang yang merusak janji dengan Allah adalah orang-orang kafir, karena dimaknai secara umum. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik.
Kenapa? Karena mereka menyalahi janji untuk mentauhidkan Allah. Ulangi, ya, biar agak paham nih, bahwa yang dimaksud ini yang ketiga, orang yang merusak janji dengan Allah ini dimaknai bersifat umum. Untuk siapa? Orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Kenapa? Karena mereka menyalahi janji, ya, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sebagaimana misalnya dijelaskan dalam surat ke-7 ayat 172. Monggo, surat 7 ayat 172. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Nah, wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini yang disebut perjanjian, makna yang ketiga. Makanya dimaknai secara umum. Ini terjadi pada orang kafir, musyrik, dan munafik karena mereka menyalahi perjanjiannya dengan Allah dengan mentauhidkan Allah, tapi kemudian mereka tidak mentauhidkan Allah. Ya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah mengambil perjanjian atau kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Allah berfirman, alastu bi rabbikum, ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semua bayi yang ada dalam rahim itu qalu bala syahidna, mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Ya. Jadi kata Allah, kami menjadi saksi, kami lakukan yang dimana itu agar di hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Allah. Nah, ini yang dimaksud oleh ulama. Jadi setiap manusia dalam rahim ibu itu sudah ada persaksian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tapi kemudian ketika mereka di dunia, maka mereka menyalahi perjanjian dengan Allah ini yang harusnya mengesahkan Allah, lalu dia kemudian tidak mengesahkan Allah, tidak bertauhid. Nah, ini yang pertama, bahwa yang dimaksud orang merusak perjanjian dengan Allah adalah ini. Ya. Jadi orang yang harusnya mengesahkan Allah sebagaimana perjanjiannya dalam rahim ibunya, lalu kemudian ketika mereka berada di dunia, mereka menyalahi perjanjiannya. Baik, sudah ya? 3 maknanya. Tadi saya sudah pahamkan tentang orang-orang yang dimaksud menyalahi perjanjian atau merusak perjanjian dengan Allah. Yang pertama adalah orang yang melanggar perintah dan larangannya. Ya. Lalu juga ada yang berpendapat yang dimaksud adalah orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang munafik, di mana Allah menyuruh mengikuti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, malah mereka menentangnya. Yang ketiga maknanya adalah bersifat umum, yaitu pada orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik yang seharusnya mereka dalam perjanjiannya mengesahkan Allah, lalu kemudian dalam perjalanan hidupnya mereka kemudian menyelisihi perjanjiannya dengan Allah. Nah ini, kalau kita ditanya perjanjian kita dengan Allah apa? Yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah.
Lalu kemudian dalam perjalanannya dia menyelisihi perjanjian ini dengan Allah. Itu makna yang pertama tentang alladzina yanquduna ahdallah. Adalah mereka orang-orang yang merusak perjanjian dengan Allah. Lalu yang kedua, makna dari ayat ini adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah, ya, yaitu orang-orang yang memutus apa yang seharusnya disambung. Apa itu? Maksudnya adalah silaturahim. Orang yang memutus tali persaudaraan. Yang kemarin kita sudah jelaskan. Yaitu orang-orang yang memutus tali persaudaraan. Maka orang-orang seperti ini, memutus tali persaudaraan itu konsekuensinya sangat berat. Ya. Kalau tadi dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, ya, dan juga dalam surat Ar-Ra'd dijelaskan bahwa orang yang memutus tali silaturahim itu, mereka itu orang yang mendapat laknat dari Allah dan nanti di hari kiamat akan mendapatkan tempat yang terburuk. Nerakanya terburuk. Ya. Ini berdasarkan surat Ar-Ra'd itu, ayat ke-25. Yaitu orang-orang yang memutus tali silaturahim adalah mereka orang-orang yang dikutuk oleh Allah dan mereka nanti di akhirat akan mendapatkan tempat terburuk. Maka kemarin saya sudah sampaikan pada keluarga itu silaturahim mesti harus dijaga. Harus dirawat. Harus dirawat. Silaturahim itu harus dijaga, harus dirawat. Sebab kalau kita memutus, maka kata Allah, orang-orang itu adalah orang yang mendapat laknat dari Allah dan nanti di akhirat mendapatkan tempat yang paling buruk. Sekalipun mereka sholat. Buka dalam surat yang lain, pada surat Muhammad, surat ke-47, ayat 22 dan 23. Surat Muhammad, surat 47, ayat 22 sampai 23. Om Yan, atau saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat ke-47 ayat 22. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Ayat ke-23, mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Ya, coba bisa direnungkan baik-baik. Apa kata Allah? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Saya ulangi, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan, silaturahim. Kalau itu yang kita lakukan, memutus kekeluargaan, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammakum wa a'ma absarahum. Maka nanti akan ditulikan oleh Allah telinga mereka di hari kiamat. Dan mereka akan dibutakan oleh Allah kelak di hari kiamat. Nah, maka tidak main-main. Memutus tali silaturahim itu tidak main-main. Tidak main-main. Maka hati-hati. Ya. Sesakit apapun kita, sebisa mungkin silaturahim itu jangan pernah diputus. Oleh karenanya, ya, sejelek apapun orang, ya kita balas aja dengan kebaikan. Kita balas aja dengan kebaikan dan kebaikan. Karena memang sangat berat dampak daripada memutus tali silaturahim itu. Semarah apapun kita, hendaklah kita tahan. Ya.
Karena orang bertakwa itu biasanya pandai nahan marahnya dan juga kemudian bisa memaafkan orang lain. Coba dibuka Al-Quran surat surat 3 ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 134. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Coba kita lihat di dalam ayat ini ya dengan baik. Orang-orang bertakwa itu kata Allah satu orang yang dermawan ya, menginfakkan hartanya baik lapang maupun sempit. Yang kedua, ayo kita yang mohon maaf ya, bukan mengaku ya. Ya setidaknya menempatkan kita ini orang beriman, orang bertakwa, pandailah menahan amarah. Jangan terpancing sehingga kita menjadi orang yang memutus tali silaturahim, sebab dampaknya sangat berat. Yang kedua, ayo kita belajarlah memaafkan. Ya, sesakit apapun itu. Karena dampak daripada memutus tali silaturahim itu berat sekali. Ya, kemudian kita menjaga jarak agar kemudian tidak emosi lagi dan kemudian tidak makin buruk, itu tidak ada masalah. Tapi jangan pernah memutus tali silaturahim. Karenanya lah ya, ayo kita sabar, ayo kita jadi pemaaf dan tahan emosi. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya, mari kita juga renungkan bahwa kita ini diajarkan, ya sudahlah kalau ada orang yang nggak baik, balas ajalah dengan kebaikan. Saudara kita mungkin berbuat tidak baik, ya kita balas saja. Sebagaimana misalnya yang kemarin saya jelaskan pada kajian online offline, yaitu pada Quran surat 41 ayat 34 sampai 35. Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 ayat 34. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah terjadi teman yang sangat setia. Ayat 35-nya, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Nah, baik. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tidak sama loh kebaikan dan kejahatan itu. Jadi kalau ada orang kemudian dia jahat, lalu kita balas dengan kejahatan, saudara kita jahat, kita balas dengan kejahatan, sesungguhnya kita nggak ada bedanya. Maka tolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba nanti orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat dekat. Ya memang sifat demikian itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang punya kesabaran, dan tidak pula dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang punya keberuntungan yang besar. Maksudnya keberuntungan itu punya keimanan yang baik. Nah gitu ya. Maka sekuat tenaga teman-teman sekalian, yuk kita sabar. Ya sudah, kalau orang berbuat tidak baik, kita baik saja. Ada satu kisah di zaman Nabi. Ada seorang sahabat curhat kepada Nabi. Li qurabatun, ya Rasulullah, saya punya kerabat. Asiluhum, kata dia. Saya selalu menyambung tali silaturahim kepadanya. Wa yaqta'uni, tapi dia selalu memutus. Wa ahsana ilaihim, saya selalu berbuat baik kepadanya.
wa yusi'uni. Tapi dia selalu berbuat jelek kepada saya. Ya, saya selalu mengagungkannya, tapi dia selalu berbuat dolim kepada saya. Kata orang ini. Nabi selalu mengatakan, jika benar apa yang kau katakan, kau selalu menyambungnya, dia memutusnya, kau selalu berbuat baik, dia berbuat jahat, kau selalu ingin menyanjungnya, tapi dia mendolimimu. Maka kata Nabi, jika betul apa yang kau lakukan itu, maka seolah engkau telah menyuapi dia dengan pasir yang panas, dan ingat, engkau takkan henti-hentinya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teman-teman ya, bahwa memutus tali silaturahim itu berat sekali. Yang pertama dijelaskan pada Al-Baqarah ayat 27, kemudian dijelaskan pada surat 13 ayat 25, dan kemudian dijelaskan pula tadi pada Quran surat 47 ayat ke berapa tadi, Pak? 2223, Ustaz. 223. Tolong dicatat itu ya, karena ini penting, bahayanya berat memutus tali silaturahim. Al-Baqarah ayat 27, kemudian Ar-Ra'd 13 ayat 25, kemudian surat Muhammad 47 ayat 22 dan 23. Nah, maka yuk punya kesabaran yang kuat gitu ya, balas setiap keburukan orang dengan kebaikan. Ya, agar silaturahim itu tidak pernah terputus. Ya, ini yang saya maksud silaturahim itu pada keluarga. Baik. Kemudian yang terakhir dari ayat Al-Baqarah ayat 27 itu adalah membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Maka ini larangan yang sangat kuat ya, agar kita tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Coba buka lagi ya Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 22. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna mitsaq والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Surat Surat 13, surat 13 ayat 20 sampai 22. 22. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 20 sampai 22. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, ini lawannya ya. Lawannya dari ayat tadi. Jadi kata Allah, orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Ya, dia mengesahkan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya. Nah, itu satu. Orang-orang yang memenuhi janji Allah. Tidak merusak perjanjian. Mentauhidkan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kemudian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu tali persaudaraan, silaturahim, dia tidak putus, dan mereka takut kepada Allah ya, dan takut kepada hari kiamat yang buruk atau hari hisab yang buruk, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhan. Apapun yang terjadi, disakiti seperti apapun, ujian seperti apapun, dia sabar. Dan orang-orang yang mendirikan salat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Seburuk apapun yang dilakukan saudara kita, kita tolak dengan kebaikan. Dan orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak su'uddar,
Tidak seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, seburuk-buruk tempat. Tapi ini sebaik-baik tempat. Menjaga perjanjian dengan Allah, ya. Menjaga perjanjian dengan Allah. Menghubungkan apa yang Allah perintahkan, silaturahim, ya. Takut kepada Allah, takut pada hari hisab, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Allah. Mendirikan salat, menafkahkan hartanya, lalu kemudian apalagi, ya, membalas kejahatan-kejahatan orang dengan kebaikan. Membalas semua kejahatan-kejahatan orang dengan kebaikan. Selesai? Dipahami Pak ya? Nah, ini jalan keluarnya. Jalan keluar dari ayat tadi. Lalu kemudian yang terakhir tentang membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk menjelaskan membuat kerusakan di muka bumi, saya ingin coba kembali kepada Quran surat Al-Baqarah ayat ke berapa itu? Ayat ke-12 ya kalau tidak salah ya. Coba. Atau ayat 11 ya. Wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi. Ya, monggo. Ayat 11 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 11 dan 12. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar. Nah, ini ya. Jadi yang terakhir di sini Allah jelaskan tentang orang-orang yang membuat kerusakan pada Al-Baqarah 27. Nah, Allah sudah ingatkan. Ya, bila dikatakan kepada mereka, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Ya, yang dimaksud kerusakan, nah di sini dipahami ya, yang dimaksud kerusakan adalah satu, kerusakan secara fisik. Apa itu? Mereka membuat kerusakan seperti menghancurkan alam, tidak menjaga apa yang Allah amanahkan, itu satu. Yang kedua, membuat kerusakan itu adalah dengan berbuat maksiat, ya, itu membuat kerusakan. Atau dia membuat hukum-hukum, aturan-aturan yang aturan-aturan ini menentang hukum Allah, itu membuat kerusakan. Jadi saya ulangi, membuat kerusakan itu yang pertama adalah membuat kerusakan secara fisik. Ya, misalnya nebang pohon sembarangan, pampetin gotnya dibuat teras atau macam-macam lah ya, sehingga terjadi gempa, terjadi banjir, longsor dan seterusnya. Itu membuat kerusakan. Makanya Allah bilang, jangan kau buat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, membuat kerusakan itu dengan berbuat maksiat. Karena setiap kemaksiatan itu akan mendatangkan keburukan-keburukan di muka bumi. Akan mendatangkan kemudaratan-kemudaratan. Setiap berbuat maksiat. Contoh zina akan melahirkan penyakit yang sebelumnya tidak ada dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Yang ketiga adalah membuat aturan-aturan yang aturan itu bertentangan dengan hukum Allah. Maka itu juga membuat kerusakan. Nah, ini yang Allah katakan, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Karena terjadinya kehancuran ini akibat kita membuat kerusakan dengan tiga cara tadi. Fisik, maksiat, dan aturan-aturan. Maka karena itu Allah jelaskan, tuh lihat tuh hancurnya karena ulah tangan-tanganmu. Quran surat 30 ayat 40. Ayat 41 maksud saya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30 ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka,
agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, Allah jelaskan, sungguh telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu. Ya. Disebabkan apa? Disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ulah manusia yang berbuat maksiat. Ulah manusia yang betul-betul merusak secara fisik. Ya. Dan yang membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat. Ya. Kata Allah, apa yang terjadi? Mereka itulah ya yang membuat kerusakan dengan tangan mereka, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Nah itulah, mereka itu yang membuat kerusakan, kata Allah. Nah jelas ya, sekarang itu tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-27. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, silakan, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Mungkin sedikit Ustadz untuk memastikan bahwa yang disebut dengan silaturahmi adalah yang berkaitan dengan nasab, Ustadz ya. Ya, Apakah kemarin. ini juga ya seperti yang kemarin dijelaskan. Tapi apakah ini juga berlaku untuk apa namanya memutuskan hubungan dengan katakanlah muamalah yang lain, misalkan teman dekat, tetangga dan sebagainya, Ustaz? Itu tidak disebut silaturahim, Pak. Itu kemarin sudah saya jelaskan, namanya ziarah ya. Itu tidak disebut silaturahim. Kata silaturahim itu khusus untuk keluarga. Makanya ada kata rahim. Rahim itu adalah nasab. Ya. Jadi artinya kalau misalkan memutuskan hubungan dengan tetangga yang sangat dekat pun intinya tidak separah ini, Ustadz ya, apa namanya, hukumannya atau bagaimana, Ustadz? Tapi ancamannya tetap berat juga, Pak. Oh gitu. Allah SAW mengatakan, jika tidak bertegur sapa sampai 3 hari, coba konsekuensinya. Ibadahnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah. Sampai 3 hari. Bahkan Nabi pernah mengatakan, orang yang sholatnya baik, puasanya baik, tapi tak baik dengan tetangganya, karena lisannya tempatnya neraka. Saya jelaskan, ada dalam Kitabul Jami. Ada seorang sahabat ya datang kepada Rasulullah. Saya bingung ya Rasulullah. Fulanatun tudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha tuaddi jiranaha bilisaniha faqala hiya finnar inna fulanatan tudhkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha la tuaddi jiranaha bilisaniha faqala hiya fil jannah. Kata Nabi ini jelas. Nabi mengatakan seorang sahabat datang kepada beliau dan sahabat ini merasa bingung. Ya Rasulullah, kata sahabat ini, ada seorang wanita ya Rasulullah. Wanita ini dikenal rajin sekali salat. Salatnya baik sekali, banyak, baik. Dan mereka rajin sekali puasa ya Rasulullah. Tidak hanya wajib, sunnah pun dia kerjakan puasa. Dan orang ini rajin sekali sedekah ya Rasulullah. Tapi ini orang ya Rasulullah suka nyakiti tetangganya. Jiranaha, jiranaha, tetangganya. Bilisaniha, dengan lisannya. Dia tidak berakhlak dengan tetangganya. Faqala, Nabi mengatakan, hiya finnar, tempat orang itu neraka. Rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi tak baik dengan tetangganya, neraka tempatnya. Sebaliknya laki-laki ini berkata, inna fulanatan, ada seorang laki-laki wanita ya Rasulullah. Tudhkar, dia dikenal. Min qillati salatiha, karena sedikit, dia dikenal sedikit salatnya. Hanya wajib-wajib saja. Sunnah sekali-sekali. Puasanya juga sedikit ya Rasulullah. Sedekahnya juga sedikit ya Rasulullah. Tapi ini wanita tak pernah nyakiti orang dengan, tak pernah nyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi apa? Hiya fil jannah, tempat orang itu surga. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Jadi kata Nabi, ya, siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik, atau kalau tidak diam. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Jadi jangan karena tidak termasuk ini seolah-olah tidak berat hukumannya. Berat juga, Pak. Berat juga. Ya. Jadi artinya bahwa dimensi sosial itu adalah dimensi yang perlu sangat kita jaga.
Sampai-sampai Rasul pernah mengatakan, "Ala ukhbirukum biman yahrum 'alan nar aw biman tahrum 'alaihin nar?" Mau nggak kalian kuberitahu orang yang tak boleh masuk neraka dan neraka tak boleh menyentuh orang tersebut? Siapa itu? Satu, neraka tak boleh menyentuh siapa? Orang yang pandai bergaul. Nice, supel, hangat, keberadaannya ditunggu, dengan siapapun dia bergaul, tak pilih-pilih. Ya, itu. Dan ini muncul karena apa? Orang punya sifat tawadu. Orang kalau punya sifat tawadu, dia akan bergaul dengan siapapun. Dia akan menempatkan orang sama. Tapi kalau orang sombong, maka dia tidak akan bergaul pilih-pilih dia. Yang selevel, yang begini. Kalau tidak, dia nggak mau. Tapi kalau orang yang qarib, supel, ya rendah hati, dia akan bergaul dengan siapapun. Dan ingat loh, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dulu di zaman Nabi, itu secara konsep ketuhanan dia bisa terima. Tapi yang mereka tak mau konsep itu adalah bagaimana hidup disamakan. Dia tak mau orang-orang yang kaya, yang punya kasta, duduk dengan Bilal bin Rabah, duduk dengan Salman Al-Farisi, yang miskin. Tak mau. Nah, Islam tidak boleh. Makanya dalam Islam itu, ya, orang yang tak boleh masuk neraka yang pertama qarib, orang yang mudah bergaul, supel, santun kepada siapapun, kehadirannya ditunggu gitu ya. Ya dia nggak datang lagi gitu loh. Bukan ya dia datang lagi, bukan troublemaker gitu loh. Nah, itulah kehebatan dalam Islam. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, makasih Ustaz pencerahannya. Jadi moga-moga kita semua yang di grup ini menjadi orang yang qarib. Amin. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya atau minta kejelasan, bisa langsung dibuka mikrofonnya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Dengan Dian Ustaz, kalau nasab itu hitungannya keluarga ke ayah atau gimana, atau ke ibu juga atau gimana? Kedua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Kan karena kalau seingat saya kalau nasab itu dilihat dari jalur ayah gitu. Enggak ya Ustaz ya? Kedua-duanya. Dan Islam tidak mengandung matrilinealis, juga tidak patrilinealis. Kalau dalam waris itu patrilineal. Ya. Patrilineal lebih dulu, tetapi soal nasab adalah patrilineal dan matrilineal. Ya, kedua-duanya. Oke. Satu lagi boleh Ustaz. Itu tadi Ustaz jelasin tentang neraka tidak boleh menyentuh orang-orang. Kalau nggak salah Ustaz bilang ada beberapa. Baru satu. Allah. Saya sendiri ya. Ustaz. Jadi kata Nabi, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah kalian kuberitahu siapa orang yang tak boleh masuk neraka dan neraka tak boleh menyentuh orang tersebut? Satu, tahrumu 'ala kulli qarib. Satu, neraka haram menyentuh orang yang supel, mudah bergaul, ya, nice. Yang kedua adalah hayyin. Hayyin itu orang yang punya ketenangan batin, ketenangan jiwa, tidak mudah emosi, ya, kehadirannya itu ditunggu, selalu membuat hangat, selalu membuat adem, tidak membuat rusuh, tidak memanaskan. Nah, itu namanya orang yang punya ketenangan jiwa, ketenangan batin, tidak mudah emosional, dimanapun kehadirannya selalu membuat kedamaian, kenyamanan. Masya Allah, ya, ini kehadirannya ditunggu-tunggu orang seperti ini. Yang ketiga, layyin. Siapa layyin itu? Orang yang lembut, yang tidak kasar. Ya, jangan orang, oh yang penting ini benar. Nggak boleh. Tetap dia harus lembut, tak boleh kasar. Pernah saya cerita kemarin ya, jangankan kita nih orang-orang yang masih muslim, bahkan sama Fir'aun aja kita mesti berkata lembut. Coba ulang lagi deh biar kita ingat-ingat kembali agar kita tidak jadi orang kasar. Buka Al-Quran surat Toha 20 ayat 42 sampai 44. Surat 20 ayat 42 sampai 44. Bismillahirrahmanirrahim. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ya, coba lihat itu. Iya kan? Jadi kata Allah, pergilah engkau kepada Firaun, wahai Musa dan saudaramu Harun, bawa ayat-ayatku, tapi jangan kau lupa ingat aku. Pergilah kalian berdua kepada Firaun. Firaun itu melampaui batas. Berkatalah kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya, gitu ya. Nah, itu. Jadi yang ketiga adalah orang yang apa? Lembut. Ya, Bun ya. Bunda sama suami, suami sama bunda, dan kita sama tetangga, sama siapapun itu. Makanya sahabat Anas pernah mengatakan, "Ma masistu dibahan aw hariran aliyan min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma shamamtu raihatan qatu atyab min raihati Rasulullah laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku tak pernah memegang sutra yang tebal maupun yang tipis, yang halusnya itu lebih halus daripada telapak tangan Nabi, katanya. Ya, Nabi sangat lembut, Nabi sangat lin. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sahlin. Apa sahlin itu? Kata ulama, makna yang pertama, sahlin itu mudah membantu orang. Yang kedua, sahlin itu orang yang menyimpelkan sesuatu, tidak bikin ribet. Kan ada orang yang Buya kerjaannya itu, masalah itu kok jadi ribet, ngejelimet gitu. Tapi ada orang yang semuanya kayak simple, mudah ya. Tidak dibikin runyam, tidak dibikin beribet, tapi dibikin simple, mudah, ringan. Nah, itu namanya sahlin. Ya, itu namanya sahlin. Jadi, orang yang tak boleh masuk neraka ada 4. Dan neraka haram menyentuh orang tersebut. Satu siapa? Korib. Orang yang mudah bergaul. Mudah bergaul itu karena apa? Dia tidak sombong. Sehingga mudah bergaul dengan siapapun, santun, sopan, nggak milih-milih. Ya. Yang kedua, Hayin. Hayin. Ketenangan jiwa. ketenangan batin. Ya, ketenangan batin. Ya, orangnya adem. Ya, apa adem itu ya enak lah Bu ya, kehadirannya ditunggu-tunggu orang. Kalau ada dia kayaknya suasana jadi enak aja gitu. Mudah-mudahan termasuk semua agatis. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga siapa tadi? Lain. Lain, yang lembut, yang tidak kasar kepada siapapun, kepada siapapun. Yang keempat adalah orang yang Sahlin. simple, sahlin. Ya, itulah orang yang ternyata semuanya berkenaan dengan sosial ya. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Syukron Ustadz. Tuhan, Bunda. Oke, cukup Bu Dian? Cukup. Oke, mungkin ada yang lain Ustadz? Sorry teman-teman yang lain ada misalkan mau ditanyakan ke Ustadz? Mungkin melanjutkan yang tadi ditanyakan Bu Dian Ustadz. Batasan nasab itu apa? Kalau di Jawa kan ada terah, ada apa yang sampai buyut apa segala macam Ustadz. Itu sejauh mana sebenarnya yang mesti kita tetap jaga anunya Ustadz? Atas dan ke bawah itu nasab, Pak. Selama ke atas, ke bawah, dan ke samping dalam urusan darah itu nasab. Ya. Maksudnya berapa tingkat Ustadz? Kadang-kadang kan kita sampai buyut aja udah nggak saling kenal itu Ustadz. Tanya Pak, kita tingkatnya sampai berapa sih Pak? Sampai ke 3, 4 udah nggak ada Pak. Oke, siap. Itu namanya tidak hayyin, tidak sahlin itu Pak. Sesuatu. Ya, karena terus terang kita bukan nggak mau kenal karena nggak tahu kalau itu saudara Ustadz. Ya, makanya kenapa dalam Islam itu tak boleh mematikan obor. Siap. Ya. Makanya kalau lihat orang Arab tuh coba, binnya itu sampai 3 kali. Oke. Wahid bin Muzahri, Muzahri bin Yusuf, Yusuf bin ini begitu misalnya. Itu bin itu sampai begitu karena mereka betul menjaga terah itu. Bukan menjaga nasab. Ayahnya kakek saya sudah tahu. Siap. Karena nggak dibiasakan untuk dikenalkan. Benar. Oke, baik. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan. Bu Linda nih biasanya rajin bertanya. Sigit boleh nanya? Oke, silakan. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, ini kan kejadian pemutusan silaturahim itu kan memang sangat tidak dibolehkan ya Pak Ustadz. Tapi kan ada orang yang seperti itu Pak. Untuk gimana ya, mungkin ada ketidakcocokan sehingga mungkin ribut atau gimana, terus kemudian sampai mendiamkan gitu. Nah, nauzubillah jangan sampai kena ke saya ya, maksudnya jangan kita kena untuk doanya untuk doa untuk menghadapi orang yang seperti itu Pak. Nah kemudian satu lagi, jika kita memang merasa tidak cocok dengan seseorang, kita kan menghindar ya Pak ya. Apakah menghindar itu memutuskan silaturahim?
Terima kasih Pak, itu aja. Sudah? Sudah. Ya. Baik. Sudah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan Islam tuh suruh kita cari orang yang baik ya, menjadi teman dan sahabat gitu ya. Nah, dalam konteks kasus Ibu ini saya mau sampaikan begini. Ibu, kalau orang itu baik, lalu kita putus, itu sudah jelas ya, dampaknya buruk. Nah, kalau ada orang ini memang orang ini nggak baik gitu ya. Kalau dia ngomong selalu nggak enak, ngomongin orang apa dan ini dan itu gitu ya, maka kita jangan ada niat untuk memutus tali silaturahim, tapi saya menjaga jarak agar saya tidak terkena imbas keburukan. Gitu ya. Atau saya tidak terpancing lagi dalam hal-hal yang tidak baik itu. Maka menjaga jarak dengan tidak ada niat memutus tali silaturahim, ya kalau ketemu ya tetap salam. Maka itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya sudah memutus, itu mutus tali silaturahim namanya, Bu. Tapi selama Bunda misalnya, oh, orang ini kok begini, tetangga saya, saudara saya ini kalau begini mesti berantem, kalau begini mesti nggak enak, kalau begini mesti nggak enak, maka jaga jarak. Bukan mau memutus tali silaturahim, jaga jarak agar kita tidak terbawa oleh arus yang tidak baik itu. Nah, maka dalam perkara seperti itu pernah terjadi di zaman sahabat dan ditanyakan kepada Nabi, ya tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Tapi jika kita bisa bersabar terhadap seorang seperti itu dan kira-kira kita bisa membawanya, itu jauh lebih baik. Inna idzamal jaza' ma'idzamil bala. Besarnya pahala yang kau raih berbanding lurus dengan besarnya cobaan yang kau hadapi. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Mbak Kinanti cukup? Boleh, Mas Sigit? Iya, ya. Menghindar tidak terjadi pemutusan silaturahim itu gimana Pak? Enggak utuh, Bun. Saya dengarnya putus-putus, Bun. Bagaimana agar tidak memutus silaturahmi, Ustaz? Mungkin ada kiat-kiatnya. Aduh. Doanya. Oh, doanya, Ustaz. Doanya untuk menghindari pemutusan silaturahim. Aduh. Kalau tanya doa itu, semua doa itu baik ya, Bun. Pakai bahasa Indonesia saja. Ya, pakai bahasa Indonesia. Yang penting itu bukan doa. Menurut saya yang terpenting pertama itu adalah kita usaha untuk melakukan hal-hal yang tadi Anda sampaikan. Yang pertama, kalau ada orang saudara kita tidak baik, ya kesabaran kita yang kuat. Yang kedua, ingat akan pahala yang besar sehingga kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Kemudian kalau memang terlanjur sudah tidak baik orang itu, jangan putus silaturahim, tapi kau batasi saja bertemu dan bergaul dengannya sehingga menjadikan kita tidak terbawa arus yang tidak baik. Ya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bu Linda melalui chat. Bagaimana jika kita sudah berupaya menyambung silaturahmi, tapi pihak sana tetap kekeh memutuskan silaturahmi? Ada urusan itu kan. Ya. Urusan kita hanya berbuat baik. Urusan orang itu sama Allah. Makanya kenapa dikatakan tugas kita ini cuma satu, berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dan kita tidak usah peduli apakah orang itu mau baik atau tidak sama kita. Yang penting kita mau baik. Udah selesai. Di situ saja. Oke, siap. Udah jelas mungkin Bu Linda ya? Izin meneruskan boleh sih? Oh, ya, silakan monggo. Meneruskan Bu Linda tadi, cara menyambungnya Ustaz, kalau case yang tadi apakah kemudian 3 hari kita perbaiki gitu kemudian, tapi yang di sananya tetap kekeh. Ini sih sebenarnya kisah nyata karena perselisihan suami istri kemudian dianggap membela salah satunya, tapi kemudian sih tersambung. Hanya pada saat seperti yang tadi disampaikan Bu Linda, apakah kita perlu untuk melakukan seperti menyapa setiap 3 hari kita perbarui meskipun dicuekin begitu? Oh, enggak begitu. Malah menimbulkan kesal sama ibu. Enggak. Jadi kita jangan niat memutus. Saya akan salam, saya akan tegur. Itu saja, udah cukup. Baik, atur nuhun. Sami-sami. Oke, ini di chat juga dari Bu Kinanti. Bagaimana dengan ayat surat ke-59 ayat 10, Pak Ustadz? Apakah itu bisa digunakan untuk dibacakan untuk menghindari pemutusan silaturahmi? Ya bisa saja. Tapi doa itu gini ya, ada doa itu yang sifatnya khusus. Ya, doa itu sifatnya khusus. Al-adhkar minal Quran was sunnah. Doa dan zikir yang sifatnya khusus dari Quran dan hadis. Maka baca itu lebih baik. Tapi jika tidak ada kekhususan, maka boleh kita berdoa pakai bahasa Indonesia, minta perlindungan kepada Allah. Allah itu Maha mengerti.
Allah Maha tahu. Jangan perberat dalam hidup beragama ini ya. Kecuali memang ada kekhususan dalam Quran dan Sunnah, maka dibaca. Dan itu pun kalau kita doa dengan bahasa kita tidak ada soal, tidak ada salah. Ya, wallahu a'lam. Karena doa itu kan harapan. Ini curhatan dari Bu Linda nih. Usai dengar tausiah hari Minggu yang lalu, saya langsung berusaha mau nyambung silaturahmi sama orang yang memutuskan silaturahmi via WA, tapi tidak dibalas, Ustaz. Nggak tahu pahala itu. Kan kata Nabi tadi, aku menyambung ya Rasulullah, tapi dia putus. Aku berbuat baik, dia berbuat jelek ya Rasulullah. Saya muliakan dia, tapi dia jelekin saya di luar sana. Kata Nabi, jika benar yang kau katakan itu, maka engkau telah menyuapi dia dengan api yang panas, dan engkau tak henti-hentinya diberikan kebaikan oleh Allah. Nggak salah alamat ya Bu Linda ya, pahalanya. Nggak salah alamat. Lakukan terus, Tapi pahala. kita usaha ya Ustadz ya. Insya Allah. Tapi itu butuh kesabaran ya Bun. Kalau nggak sabar, enak aja nggak dibalas udah gitu. Nah itu jadi mohon izin Git, nyambung Ya, dari yang silakan, ditanya silakan, Bu Nani, silakan. nyambung yang ditanya Bu Nani tadi, berarti ketika kita udah WA dia nggak balas, apa 3 hari kemudian kita harus WA lagi, atau kita sudahlah selesai, Allah kan juga udah tahu kita nggak punya niat jahat sama orang itu gitu. Mohon maaf nih agak detail soalnya serem juga denger silaturahmi itu. Jadi gini, kita ini kan terus berusaha ya untuk berbuat baik kepada siapapun. Ya, Iya. sebuah usaha yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Kalau memang ada waktu nanti saya mau WA lagi, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau sudah 3 kali WA, nggak, ya sudah. Tapi saya kalau ketemu saya akan tegur. Niat aja begitu, Bu. Nggak ada masalah. Itu tidak memutus. Oh iya. Yang penting dari pihak kita tidak ada niatan untuk memutuskan Ustaz ya. Nah itu poinnya benar Git. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi terakhir. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah 6.36. Ya, ini banyak aktivis lingkungan, kerusakan lingkungan, kerusakan dunia nih nggak ada yang nanya nih. Itu sudah dipahami sendiri Pak. Yang penting jangan merusak secara maksiat. Siap, Ustaz. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Lewat chat juga boleh. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pekan ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Rabu mendatang melanjutkan tafsir Al-Baqarah ayat-ayat selanjutnya. Baiklah, Bapak Ibu rekan fillah yang dimuliakan Allah, kita sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Ustadz atas ilmu dan waktunya yang telah diluangkan kepada kita, dan juga kepada Bu Nani atas fasilitas Zoom, Yan Komal atas penayangan ayat Al-Quran dan pembacaannya, dan juga Ariesta yang rajin merecord dan mendownload di dalam YouTube. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada yang tidak berkenan, dan baiklah kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.